Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu kan ya, terkait dengan Anies Baswedan yang kemudian banyak munculnya di platform TikTok begitu kan ya, live di TikTok begitu kan. Ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa di situ begitu. Ini ramai fans ya, K-pop dukung Anies ya, timnas sebut ya Anies Bubble tumbuh organik. Artinya apa? Artinya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan begitu kan di live TikToknya di situ begitu kan, menunjukkan bahwa ternyata lebih efektif kampanye-kampanye di media sosial dibandingkan ya hanya memberikan jajaran-jajaran baliho-baliho di tengah jalan mereka begitu. Ya saya kira sampai-sampai generasi anak muda di situ begitu simpatisan dan bahkan ini menunggu begitu kan. Ada yang sampai berkomentar begini, jam berapa sih ya Pak Anies akan live TikTok begitu kan ya. Sudah kami persiapkan pertanyaannya ya, tidak hanya tanya soal masalah bangsa kita tapi tanya masalah diri pribadi mereka, soal bagaimana generasi anak muda di situ begitu kan. Ini sangat luar biasa. Saya kagum ya kepada tim Anies Baswedan, kok bisa ada kampanye di platform seperti ini sudah dijajaki. Ini sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan ini tidak bisa ditiru oleh Prabowo begitu. Kalau Ganjar ya kalau meniru saya kira masih bisa sih sebenarnya. Tapi ya tidak ada penontonnya begitu kan. Karena yang menjadi patokan bagi generasi anak muda di situ begitu Anies Baswedan ya santai. Ya di situ begitu kan. Bahkan ramai-ramai dari fans ya, dari seorang fans K-pop ini begitu kan ya, dukung Anies di situ begitu kan. Timnas sebut ya Anies Bubble tumbuh organik. Disitulah peran penting bahwa seorang capres itu tidak hanya stagnan di beberapa kampanye begitu kan, tidak hanya belusukan sana sini. Justru Anies Baswedan ini mencerdaskan anak bangsa di situ begitu. Ya berbagai hal dilakukan begitu kan ya, secara demokrasi sah-sah aja sebenarnya. Jangan-jangan ya orang-orang yang kemudian masuk gorong-gorong pencitraan itu sudah tidak laku hari ini begitu kan. Coba bayangkan Anies Baswedan ini sangat luar biasa loh begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar masyarakat Indonesia yang kemudian sudah begitu suka ya gaya cara-cara Anies Baswedan berkampanye di situ begitu ini. Dukungan yang merata dari segenap masyarakat yang ingin perubahan. Penguasa nggak mau main curang katanya. Kubu sebelah panas ya, dan bahkan sampai galang buzzer untuk mengikuti ya K-popper agar tidak milih nomor satu. Bayangkan begitu kan ya. Dengan Anies akun fans Anies Bubble di situ sudah menunjukkan bahwa anak-anak muda dan generasi anak muda ya begitu antusias kepada Anies Caimin di situ begitu kan. Karena gaya kepemimpinan Anies Baswedan ini santai begitu kan. Media sosial yang kemudian dijadikan sebagai alat berkampanye di situ, memberikan kecerdasan di situ begitu kan. Coba bayangkan, daripada kita buzzer sana sini, lebih baik Anies Baswedan berkampanye di media sosial yang kemudian menunjukkan bagaimana seorang capres itu bisa multi talents begitu kan. Multi bisa ya, ditempatkan dengan petani bisa, ditempatkan dengan nelayan bisa, ya live TikTok di sana bisa begitu kan ya. Bahkan yang paling menarik ketika Anies Baswedan ditanya etalase begitu, baru paham mereka. Ya mematikan live streamingnya baru paham mereka begitu kan. Itulah masyarakat yang dia suka kepada Anies Baswedan begitu kan. Jadi saya kira Prabowo tidak akan bisa live di situ begitu karena tidak bisa, mereka mau ditempatkan apapun tidak bisa begitu. Media sosial dikuasai ya pendukung kosong tahu, usaha yang mantap, tapi jangan marah kalau nanti ternyata nggak menang. Ya, yang penting kita ikhtiar begitu, pasti ada kalah, ada gena, ada menang begitu kan. Tambah panik ya kubu sebelah yang mengusung ikon G generasi begitu kan, generasi Z begitu, justru tidak ada respon dari barisan penggemar K-pop. Ya rugi dong ya. Pengusung capres mewakili generasi Z ini begitu tapi tidak laku di pasaran generasi Z dan Y ya. Mungkin cawapres yang kreatif atau terlalu jenius atau dungu plus, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Nah, itulah hakikatnya begitu. Lihat saja para pendukung-pendukung generasi anak muda sekarang itu begitu antusias yang mendukung Anies Caimin di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ramai-ramai sekarang ini begitu, bahkan menjadi FYP begitu di TikTok begitu lantaran Anies Baswedan di situ, live-nya di situ begitu kan. Ya ini tidak bisa ditiru oleh oleh calon-calon yang lain di situ begitu.
Bahkan tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin buka suara soal ya fenomena ramai di fans K-pop yang mendukung Anies di sosial media Twitter ya. Salah satunya melalui akun Anies Babel. Bahkan juru bicara Timnas Amin ya Billy David mengklaim fenomena K-popers dukung Anies itu adalah gerakan dukungan organik tanpa ada campur tangan dari tim kampanye Amin. Anies Babel tumbuh secara organik bukan hasil kreasi atau akun buatan tim kampanye Amin, kata Billy ya saat dihubungi. Bahkan Billy menyebutkan fenomena itu juga sebagai upaya organik dari pendukung Anies untuk menarik lebih banyak pendukung, terutama pendukung dari segmen fans K-pop ya. Mereka berkampanye dengan cara masing-masing termasuk Anies Babel yang mendekatkan ya dengan segmen ya K-popers ya. K-popers ya dengan konten ala akun fandom fanbase ya. Jelas itu. Artinya sampai-sampai masyarakat itu, sampai rakyat Indonesia membuat akun ya seperti itu. Justru Anies Baswedan berterima kasih begitu kan ya. Tidak tahu apa maksud dan sebagainya yang awalnya ya hanya coba-coba untuk live streaming, ternyata begitu begitu masuk banyak orang yang simpati di situ begitu kan. Jadi biasanya live itu Anies Baswedan malam begitu kan ya. Setelah acara istirahat di situ begitu baru live di situ. Itu sudah menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini kepada calon-calon pemimpin kita Anies Baswedan justru sangat diminati di situ begitu kan. Di kalangan TikTokers ya, bahkan FYP di situ begitu kan ya, di kalangan K-popers ya, dan sebagainya banyak muncul narasi-narasi bahwa ini dampak positif yang sangat luar biasa ya dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Kalau menurut saya pribadi begitu jauh mereka begitu kan. Lebih lanjut, ia pun mengucapkan terima kasih kepada pendukung yang telah membuat akun semacam fandom K-pop ya untuk memperluas dukungan ya terhadap Anies. Timnas Amin berterima kasih kreator Anies Babel dan akun semacamnya serta mensyukuri makin banyak orang yang percaya dan ikut mendukungnya. Akun ya Anies Babel kini telah ya memiliki 92.000 pengikut di sosial media Twitter ya atau di X ya. Akun ini kerap menggunakan ya aksara Korea atau Hangul ya dalam unggahannya. Bahkan ya, salah satu unggahan dari akun Anies Babel menjelaskan akun ini merupakan akun penggemar untuk untuk menggarsipkan segala hal yang berkaitan dengan Anies Baswedan. Halo, this is a new account for Capres ya, Anies Baswedan. Follow us on our notification ya. Tulis ya Anies Baswedan, Anies Babel dalam unggahannya. Itu sangat menarik sekali begitu kan. Jadi sekarang ini bukan lagi kampanye itu harus masuk gorong-gorong, bukan hanya membangun rumah begitu kan ya, bukan hanya sana sini begitu kan ya, pencitraan bedah rumah sana sini, bukan sekarang begitu kan. Tapi lihat bagaimana dampaknya kampanye di media sosial itu begitu kan. Anies Baswedan saya kira itulah punya dampak yang sangat luar biasa hari ini ketika mereka sudah merebut ya suara generasi Z di kalangan anak-anak muda yang tentunya yang punya TikTok, punya media sosial. Anies Baswedan sangat luar biasa di situ. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.